Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Arifin Mengko Fatul Hadiningrat, posisi ada di Musdalifah. Dengan ini saya menyampaikan dan berharap kepada semua pribumi Nusantara, bangkitlah, ayo kita lepas dari segala perbudakan spiritual yang mengarah kepada kapitalisasi agama yang sementara ini banyak dilakukan oleh klaim melalui imigran dari Hadramaut Yaman. Di sini mereka bukan siapa-siapa, mereka banyak jadi orang yang marbuk masjid, cleaning service, tukang parkir, bahkan pedagang buah. Mereka bukan siapa-siapa, di Jazirah Arab mereka bukan siapa-siapa. Tetapi di Indonesia dengan mengaku cucu Nabi, mereka dengan seenaknya mengkapitalisasi agama, memeras pribumi. Dan ini suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa. Saya kemarin ketemu sama guru spiritual Pangeran Muhammad bin Salman, yaitu Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi, seorang ulama progresif, revolusioner, baru yang mengarahkan Saudi kepada new era. Suatu ulama yang alim, bersahaja, sangat tawadhu, dan dari keluarga yang sangat terhormat di Saudi Arabia, menyatakan seandainya kejahatan itu terjadi di Saudi Arabia, tentu hukumannya sangat berat. Bukan saja seperti hukum takzir yang dilakukan oleh Syarif Aunur Rafiq zaman kesyarifan Mekah zaman Utsmani, tapi mungkin lebih keras hukumannya. Seandainya berani mengaku durian Nabi, tetapi ternyata bukan, apalagi kemudian melakukan rasisme, melakukan kebohongan publik, bahkan kemudian melakukan perbudakan spiritual dan cita-cita khurafat halu yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mari pribumi Nusantara kita menyatu dengan seluruh keluarga besar muslim di seluruh dunia. Kita banyak bertanya, kita banyak berkumpul berbincang. Semoga nanti setelah dari sini kita ke Madinah bisa berjumpa sama Sayyid Anas Al-Hasani, nakib dari Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejontunyo Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Gus Fakih Wirahadiningrat atau KRT Fakih Wirahadiningrat kemarin menunaikan ibadah haji, dan sesudah rampung beliau ada kesempatan berjumpa dan berdiskusi dan berniat akan mengundang beliau ke Indonesia. Beliau adalah guru sekaligus penasehat putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Siapa itu? Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi. Nah, nama beliau adalah Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi. Ini adalah ulama pembaharuan, dan kita semua tahu Wahabi itu menguasai Makkah, termasuk kerajaan Arab Saudi dulu itu sangat keras gitu, saudara-saudaraku. Iya, tapi alhamdulillah dengan adanya Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi ini yang dulu itu dominan fahamnya itu Wahabi Salafi ya. Nah, sekarang itu agak moderat. Ini termasuk pembaruan yang membawa angin perubahan ya, dan termasuk new era bagi Saudi untuk lebih moderat, tidak kaku banget. Ini termasuk salah satunya itu karena sebab adanya Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi ini. Beliau adalah guru dan penasehat bagi putra mahkota Arab Saudi. Nah, ketika Gus Fakih dari pengakuannya berdiskusi masalah kabib ya, ngobrol-ngobrol masalah kabib yang ada di Indonesia, beliau tertawa-tawa. Dan putra beliau yang ikut menemani bilang, jika kelakuan seperti tersebut dilakukan di Saudi, mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi bukan apalagi khurafat seperti itu, maka resikonya
kematian, bisa dipenggal itu kan. Loh iya, makanya dulu itu pas Bang Nasab Palsu ya ketemu dengan Babe Aldo itu dulu kan, pas lama itu kan disuruh ngomong aku cucu Nabi di depan Masjid Madinah, nggak berani karena di Arab Saudi itu ketat, saudara-saudara, orang ngaku cucu Nabi ya terus tidak bisa membuktikan, resikonya kematian, bisa dipenggal, dihukum pancung itu loh. Ya cuma di Indonesia saja lah bebas-bebasan itu kan, mau ngaku cucu Nabi kan itu kan, nah itu resiko di sana. Sebagaimana diskusi Gus Fakih dengan Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi ini kan, yang bertemu ya, beliau itu ngobrol-ngobrol tentang Habib ya, yang double di Indonesia ini, tertawa-tawa beliau. Coba kalau berarti Habib ini ngaku-ngaku di Arab Saudi ya, di depan aparat sana, polisian kan, di sini kepolisian, pasti ditangkap kan. Ditangkap, kalau tidak bisa buktikan, wah resikonya itu kematian. Di sini bebas, dan kalian itu wah luar biasa di sini, ibarat tamu yang betul-betul dimuliakan kan, tidak punya panggung, diberikan panggung, bahkan dibikinkan panggung untuk mencari cuan kan. Iya kan, kurang apa pribumi dulu. Akan tetapi berjalannya waktu, wah kalian seakan-akan majikan di negeri orang. Nah, iya. Kalau model orang Jawa itu ngalih baru ngamuk kan. Ngalah sudah benar. Ya tinggal ngamuknya saja hari ini. Ketika kalian terus-menerus berulah ya, bukan cukup hanya dawir ya, mencari uang, mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, mendistorsi sejarah itu, wah terus berani ngobrak-ngabrik leluhur Nusantara. Kiai ini berubah namanya menjadi Habib bin Yahya, raja ini wah ganti semua dingat bin Yahya, wah ngamuk, betul-betul ngamuk ini sudah tidak terkendali lagi. Nah ini sih makanya kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, akan tetapi karena diri kita. Kenapa muncul polemik nasab ini? Bukan karena pribumi itu arogan, suka permusuhan, tidak. Cobalah dipikir kurang apa pribumi kepada para kabib Dobolo ini kan, minta apa dulu itu dipenuhi betul, bahkan istrinya yang cantik itu diminta dikasihkan. Akan tetapi ya ibarat minum air laut, semakin minum semakin kering tenggorokan, semakin kurang dan kurang, ibaratnya seperti itu kan. Wah dihisap habis-habisan kan, bahkan yang usahanya dulu itu tokcer ya, moncer itu betul-betul bangkrut dan pailit kan, ya dihisap terus tiap hari kan, dimintai jatah dengan dalih begini begitu dan lain sebagainya. Iya, kasihan. Jadi itulah potret bagaimana Habib ini kalau hidup di Mekah ini sudah rampung mereka. Betul saudara-saudara, sudah selesai. Ya untung mereka itu hidup di Indonesia yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi, penuh dengan etika sopan santun. Makanya kalau hari ini kalian menarasikan kami pemecah belah, justru kalianlah yang memecah belah. Penyebab ini semua adalah kalian. Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Kalian sudah memantai api. Itu para kabib itu sudah bikin darah pribumi ini mendidih. Mbah-mbah kami kalian habibkan seenak semaunya sendiri. Wah sejarah bangsa, sejarah Islam kalian belak-belokkan menuju Habib lah, ini kan sudah tidak bisa ditoleran lagi kan. Wah akhirnya betul-betul marah ya,
Ya ketika marah ya sudah, kalian selesai. Ibarat hidup segan mati pun tak mau, kalian pendatang. Kalian bukan pribumi sini, kalian didatangkan VOC Belanda. Nah itu kan. Makanya apa yang didiskusikan oleh Gus Fakih ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua ketika bertemu dengan Syekh Ahmad Qasim Al-Khalidi, guru sekaligus penasihat putra mahkota Saudi, kan diceritai tentang Habib tertawa-tawa kan, perilakunya tertawa. Di sini rampung mas, selesai, pasti rampung di Arab Saudi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.